tuh apa-apaan tuh yang namanya viral seleb tuh. Udah aku tegur tuh barusan tuh. Jadi jangan sampai saya diikut sertakan dibikin narasi sendiri. Akun viral itu, yang namanya apa? Viral seleb atau apa itu yang lidahnya begini tuh. Itu kayaknya tuh dari kemarin tuh mau jokin saya mulu tuh setan tuh. Hola netizen yang tercinta, Dewi Persik dibuat geram dengan tudingan menyindir Nikita Mirzani dan anaknya yang belakangan viral. Melalui postingannya di Instagram, Dewi Persik membantah tudingan tersebut. Dalam salah satu postingannya, Dewi Persik membicarakan Nikita Mirzani yang kerap bergonta-ganti pacar serta nikah cerai sehingga dikhawatirkan menjadi contoh tidak baik untuk anaknya. Nama Laura Meizani terang-terangan disebut sehingga banyak yang beranggapan Dewi Persik mengomentari Nikita Mirzani yang baru-baru ini menjemput paksa putrinya. Namun Dewi Persik tegas membantahnya. Dewi Persik mengungkapkan bahwa video yang diunggah oleh salah satu akun tersebut ialah ketika dirinya berkonflik dengan Nikita Mirzani sekitar 4 tahun lalu. Dewi Persik tidak menampik apabila banyak netizen yang berbakti memintanya berkomentar tentang kasus Nikita Mirzani dan anaknya saat sedang live. Hanya saja Dewi Persik sama sekali tidak pernah menanggapinya. Gua nggak mau menanggapi yang bukan jadi urusan gue. Gue aja ngamuk sama tuh akun setan yang namanya viral seleb tuh, kurang ajar tuh akun tuh. Gue nggak pernah ngomongin orang, gue nggak pernah bahas tentang siapa. Seolah-olah Dewi Persik nyindir siapa. Pingin banget gue bahas tentang orang lain yang bukan jadi urusan gue, ya. Tuh biar tahu tuh si akun viral seleb tuh si set itu. Aku nggak tahu tuh namanya akun siapa sih tuh, akun siapa, akun apa sih namanya itu. Jadi di akun itu dia bilang saya sindir-sindir si Jengger, saya sindir-sindir si Loli. Gak ada saya ngomongin mereka dari kemarin, ya. Saya nggak ada ngomongin mereka. Hidup saya bahagia, saya lagi off air, saya lagi habis ngisi acara, hidup lagi seneng, hidup lagi ini tuh apa-apaan tuh yang namanya viral seleb tuh. Udah aku tegur tuh barusan tuh. Jangan kayak begitu. Jangan jadi adu domba orang gitu loh, ya. Kita nggak lagi ngomongin orang. Saya lagi ngebahas diri saya sendiri. Kita lagi jualan tas, kita lagi jualan ini. Nggak ada ngomongin orang, ya. Jadi jangan sampai saya diikut sertakan dibikin narasi sendiri. Akun viral itu, yang namanya apa? Viral seleb atau apa itu yang lidahnya begini tuh. Itu kayaknya tuh dari kemarin tuh mau jokin saya mulu tuh setan tuh. Kurang ajar itu. Bukan masalah kepancing, kepingin banget naik insight di Instagram atau di TikTok harus gitu ya ngomongin orang gitu. Dan lucunya ya, orang-orang yang komen sekitar 400 orang itu bodoh semuanya ngomongin saya. Padahal saya nggak pernah ngomongin Loli atau ngomongin emaknya, kecuali emaknya dulu pernah kurang ajar sama saya baru saya ngomongin gitu loh. Saya tuh nggak pernah ngomongin orang tuh. Saya lagi live tas bolak-balik orang tuh ngomongin bagaimana pendapat mami tentang ini, bagaimana pendapat, mana pernah saya mau ngomongin. Itu bukan urusan saya. Selalu saya bilang kayak gitu. Nah, video zaman COVID dikeluarin, itu maksudnya apa gitu loh. Biar kenapa terus bikin narasi sendiri, itu biar kenapa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Untung nih anak bukan adik atau kakak gue, kalau enggak gemes deh sama ini orang, ya kan? Gemes kan? Apalagi di story IG-nya dia yang terakhir tuh yang ngata-ngatain Nikmir. Sakit loh Loli, lu sakit. Lu harusnya benar-benar ke psikiater sih bahasa. Bukannya gue lagi mau bahas orang ya, tapi maaf nih ya, lu tahu kan Indah Permatasari sama ibunya gimana? Ibunya udah ngejelekin dia, ibunya udah istilahnya lo tau lah ngejat sendiri anaknya gimana. Tapi apakah si Kak Indah ini ada balas ibunya? Apakah Kak Indah ada komentar kasar sama ibunya? Enggak, dia diem aja, nggak ngebalas itu semua. Lah ini anak masih 16 tahun bisa-bisanya begitu berkuar ngata-ngatain emaknya. Sakit loh, lu sakit gue rasa. Jadi kan kalian tahu ya kalau Loli dari kecil itu kan memang kegilaan sama laki gitu kan. Pengennya tuh pacaran. Intinya adalah mau pacaran, sampai dia pacaran aja tuh kudu dipantau gitu. Masih ada yang nemenin karena mungkin emaknya tahu kalau ini anak kayak gimana kalau ke laki gitu kan. Memang menggatal, mohon maaf ya, tapi memang itu yang sebenarnya. Jadi di saat anak usia dini gitu, anak usia 12, 13, 14 tahun terus pemikirannya sudah sangat-sangat jauh gitu ya. Itu bisa jadi ada yang salah.
ada yang salah secara mental gitu loh. Yang mana itu kudu diobatin, jadi harus ke dokter, pastinya seperti itu. Kata gua mah dua-duanya harus ke dokter. Emaknya juga harus ke dokter, dianya juga harus ke dokter, tapi sebelum ke dokter ya sudahilah semua ini ya. Ya Loli, tolong Loli gitu ya. Lu bersujudlah di kaki emak lu, beneran. Ini udah gua kasih tahu sama lu. Lu hari ini lu bisa teriak-teriak, bisa ngamuk-ngamuk ya. Orang semua sekarang udah tahu kalau lu itu penipu, dan lu kalau minjem duit tidak akan dikembalikan. Udah pasti tidak akan ada yang mau endorse lu. Udah bisa dipastikan seperti itu. Kenapa? Karena semua orang yang bantu lu akhirnya ditarik sama Nikita Mirzani, disuruh jadi saksi. Lu kira enak jadi saksi di polisi? Kagak enak, ditanya berulang-ulang, berjam-jam pertanyaan yang sama, muter-muter. Itu gue yakin banget ya. Nikita Mirzani pasti punya banyak banget bukti yang mana dia nggak keluarin itu. Yang mana Loli, kalau misalnya emak lu itu nggak sayang sama lu, itu semua bukti-bukti akan di-spill semuanya, yang bikin netizen semuanya akan ilfeel sama lu selamanya. Sekarang aja udah pada ilfeel gitu kan. Gimana lu mau dapat endorsement, gimana lu mau dapat kerja, gimana lu mau nyari duit. Lu teman aja sekarang mungkin udah nggak ada. Orang mau temenan sama lu juga takut. Yang bisa menyelamatkan lu saat ini itu cuman emak lu. Dan percayalah ya, percayalah dengan semua yang sudah lu lakukan dari tahun lalu, itu kalau emak lu gak sayang sama lu, lu udah gak dianggap. Utang lu gak akan dibayar, dibiarkan lu hancur dan jadi gelandangan nantinya gitu. Karena lu selalu salah, lu selalu menggantungkan hidup lu pada orang yang salah. Pertama, mantan pacar emak lu, ditinggal juga kan lu, gak sanggup kan dia. Kedua, sama keluarga kera itu, ya kan, siapa tuh namanya tuh, gak tahu gue. Ya itulah ya gitu. Akhirnya apa? Diusir juga kan lu dari sana, sampai emak lu akhirnya diem-diem ngasih lu apartemen, gak tau terima kasih memang. Ketiga, lu tiba-tiba sama yang kayak begini gitu, yang semua transferan harus dia, sampai handphone lu tuh harus di cloning gitu, apa dia mau login WhatsApp lu. Gila kali. Satu keluarga menggantungkan hidup ke lu yang disuruh nipu, nama lu yang jelek. Lu bisa bayangin gak? Sedangkan ini emak lu ya, aduh ya Allah, utang lu dibayar semua, lu sadar gak? Udah gitu lu bisa nepuk dada kenceng-kenceng dan lu bilang ini pakai duit gue. Emang kita semua gak ngelihat buktinya? Emang lu pikir kita goblok? Aku gak mau bahas kemana-mana, cuman satu poin tapi bener-bener ngebuka semuanya. Dari storynya Loli hari ini yang marah-marah ke Cindy, kan yang dia omongin kan poinnya adalah dia marah karena semua fakta yang disebar Cindy itu gak valid dan hoax kan. Tapi kalian mikir gak sih, dia semarah itu bukan karena beritanya hoax atau gak bener, tapi justru kebalikannya. Dia bisa semarah itu dan sekesal itu sama Cindy ya karena semua yang Cindy speak up itu bener-bener fakta. That's why kenapa dia marah banget kan. Sesimpel ini loh, orang bakal santai kalau misalkan emang gak bener. Tapi di sini si Loli tuh marah banget, kesel banget, sampai melotot-melotot. Ya karena dia sendiri pun secara nggak langsung mengkonfirmasi semua yang diucapin sama sahabatnya si Cindy itu benar-benar fakta. That's why kenapa dia marah. Simpel aja sih, tapi benar-benar fakta nggak sih? Kamu tobat deh Loli, beneran. Takutnya mamski kamu tuh ada apa-apa ke depannya, beneran deh. Ya kamu bela laki-laki yang baru kemarin sore itu masuk dalam hidup kamu tuh cuma sementara. Tapi ini kayaknya perlu bantuan sih kamu Loli. Kamu harus dapat bantuan ini, bantuan untuk bisa memanage emosi kamu. Bener asli, getir gitu dari suara tuh, kamu tuh getir, pahit, nggak terkontrol emosinya. Dan untuk kita semua yang melihat, menonton ini ya, drama reality kayak gini ya nih, drama reality kehidupan kayak gini, kamu tuh contoh yang buruk sekali untuk remaja seusia kamu. Dan kamu tuh menjadikan orang-orang seperti Mamski tuh bener-bener takut banget punya anak. Akut banget punya anak. Bayangin udah dilahirkan, bertaruh nyawa, ngerobek itu mesti banyak yang dijahit. Ibu-ibu itu ngelahirin anaknya, robekannya bisa sampai ke belakang, tahu nggak? Belum netein, belum semuanya. Gak usah disebut lah ya. Itu memang proses menjadi orang tua. Tapi kita yang anak, kan Mamski juga anak nih Loli. Kita yang anak tuh juga masa nggak pernah mikir sih kalau nggak ada bapak ibu kita, ada kita nggak ada. Jadi sebelum kita terlalu berlebihan mencaci maki orang tua kita, berusaha untuk menyakiti hati orang tua kita, coba pikirkan saat kamu tuh masih bayi, tanpa kamu dikasih ASI sama mamahmu, tanpa kamu disayang, ditutup dengan selimut, dibedakin, dipegang, dipeluk, diciumin, disuapin, ya.
Mungkin gak ada Loli sekarang? Gak mungkin sayang. Bayi digeletakin, gak dikasih makan, paling berapa hari juga udah gak ada. Paham ya sayang? Aduh ya Allah Loli. Buat Nikita sabar ya say. Sabar. Memang kita pernah sempet ada selek dulu 2021. Tapi semua yang terjadi sudah Mamski lupakan, sudah Mamski ikhlaskan. Dan Mamski melihat perkembangan kamu makin kesini, makin dewasa, makin bersahaja. Dan ini kalau menurut aku sih cobaan buat Nikita. Cobaanmu memang di anakmu, kelihatan sekali. Kamu seperti sedang menghadapi cermin, melihat dirimu sendiri. Karena cara berbicara dia sangat mengikuti cara berbicara kamu. Mencari bagaimana narasi-narasi yang menohok. Kamu kan juga orangnya vokal, sama kayak Mamski. Jadi kayaknya memang orang-orang yang vokal, orang-orang yang tangguh, yang kuat, yang strong, pasti lawannya dirinya sendiri. Nggak ada yang bisa ngelawan kita selain diri kita sendiri. Nah ini cobaan yang kamu harus jalani. Semoga bisa melewatinya dengan segera, dengan sebaik-baiknya untuk kamu dan kebaikan untuk keluarga kamu, untuk anak kamu. Oke nih kita, ya semangat ya. Insya Allah Allah masih mau mengampuni Loli juga, menyadarkan Loli. Insya Allah Allah SWT bisa membukakan pintu hatinya Loli, melembutkan hatinya Loli. Entah gimana caranya deh, tinggal nunggu deh, tinggal tunggu, tinggal berdoa, lakukan terbaik dan tinggal tunggu aja. Oke, gitu aja. Semangat ya.